Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan tentunya sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan Allah hapuskan di setiap langkah kita dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat. Insyaallah kita sebagai umatnya bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah pada pekan kedua Sabtu pada subuh ini Al-Ustadz Dr. Ruslan Marhabesi sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi rutin beliau terkait dengan fikih muamalah atau khususnya tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang beberapa bulan yang lalu beliau sudah menyampaikan apa itu rezeki, apa itu harta, dan pada pekan ini insya Allah beliau akan melanjutkan materi yang lalu atau mungkin ada materi-materi baru untuk melanjutkan materi beliau sehingga kita bisa lengkap ilmu kita terkait dengan muamalah kita dalam keseharian kita terkait dengan transaksi-transaksi keekonomian khususnya, karena secara teori ekonomi ya dan prinsip-prinsip syariah ekonomi tentu ini penting kita pahami sehingga kita bisa melangkah untuk praktek-praktek keekonomian kita tetap pada jalur syariah yang Allah berikan petunjuknya dalam Al-Quran dan Rasulullah sudah berikan contohnya dalam Al-Hadis. Alhamdulillah pada hari ini juga bertepatan dengan tanggal 1 Rajab kalau tidak salah satu bulan yang Allah muliakan dari 4 bulan, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Haram dan Rajab. Pada Sabtu yang lalu Al-Ustadz lupa Nirwan, Ustadz Nirwan sudah mengingatkan kita terkait dengan hadis yang beredar di bulan Rajab ini. Ya, banyak hadis-hadis dhaif, lemah atau bahkan palsu. Salah satu ciri hadis palsu adalah sedikit beramal tetapi pahalanya sungguh luar biasa. Saya sempat baca dari WA keluarga bahkan, saya ingatkan juga adik-adik saya terkait dengan hadis tersebut karena salah satunya tidak bersanad dan perawi gitu, tetapi hadisnya bombastis pahalanya, tetapi praktek ibadahnya minimalis gitu. Seperti puasa 3 hari di bulan Rajab berturut-turut pahalanya seperti beribadah 700 tahun gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan kita masih ingat beberapa hadis atau nasihat-nasihat dari Ustadz Nirwan pada pekan yang lalu sehingga pada bulan Rajab ini kita bisa beramal sesuai dengan tuntutan Rasulullah bahwa memang betul kita perlu meningkatkan ibadah atau amaliyah kita, amal soleh kita di bulan Rajab ini karena Allah lipat gandakan pahalanya. Dan tentu perlu diingat juga bukan hanya amalan soleh yang dilipat gandakan pahalanya, tetapi dosa maksiat yang kita lakukan di bulan Rajab ini juga Allah lipat gandakan dosanya. Demikian pembukaan dari saya. Fadhol Ustadz untuk melanjutkan materi beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kesempatan subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Maka semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa dekat kepada kebaikan, karena ayat yang dibacakan tadi pada saat sholat subuh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menyebutkan kecenderungan kita itu, yang pertama disebutkan adalah fujuraha, baru kemudian wa taqwaha, berarti kecenderungan kita kepada fujur itu lebih kuat. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala kejelekan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan hutang piutang, kalau tidak salah. Hutang piutang. Nah, hutang ini memang perkara yang halal tapi tidak dianjurkan. Perkara yang halal tapi tidak dianjurkan. Tidak ada larangan dalam syariat seseorang berhutang. Ya, tidak ada. Ya, orang yang membutuhkan boleh berhutang. Berarti berhutang hukumnya mubah, yang menghutangkan hukumnya sunnah. Berarti yang menghutangkan dapat pahala. Nabi SAW itu pernah berhutang kepada seorang Yahudi. Nabi berhutang kepada seorang Yahudi. Ya. Dikatakan tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi bi 30 sa'an min sya'ir. Ketika Nabi wafat, ya, baju besinya ini itu masih marhun, masih tergadaikan kepada seorang Yahudi untuk 30 sa' gandum kasar. Berarti beliau meninggal dalam keadaan baju besinya beliau masih tergadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sa' gandum syair. Maka ini sudah menjadi hikmah bagi kita bahwa Nabi kita berhutang untuk 30 sa' gandum syair. Kalau gandum itu berarti untuk apa Bapak Ibu? Untuk makan, darurat. Berarti untuk sesuatu yang darurat. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qubida Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma qubida wa lam yada' dinar wala dirham wala 'abdan wala amatan wala kattaraka dir'ahu marhuna 'inda rajulin minal yahudi 30 sa'an min asy-sya'ir kana ya'kula wa yut'imu minhu 'aliyah. Masyaallah. Kata Ibnu Abbas, di hari Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan budak, tapi beliau meninggalkan baju besinya terhutang, termarhun atau tergadaikan kepada seorang Yahudi
untuk 30 sak gandum untuk memberi makan diri dan keluarganya. Ada hikmah yang besar di sini, Bapak Ibu sekalian. Allah. Nabi yang megang kunci Baitul Mal. Kalau beliau mau ambil saja, sahabat akan mempersilahkan. Kalau beliau bilang saja, maka semua orang akan saling berebut untuk menghilangkan kesusahannya. Ya. Buktinya dulu Utsman, beliau bilang, tidak ditujukan secara personal, hanya bilang, barang siapa membebaskan sumur ini, maka Allah akan memberkahi semua ikhtiarnya. Langsung semua orang berebut untuk menjadi bagian dari hadis tersebut. Maksudnya bagian dari perkataan Nabi. Bukankah Nabi mengatakan, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat. Kalau Rasul kemudian yang berada dalam keadaan kesusahan, bisa dibayangkan betapa para sahabat itu berlomba-lomba ingin menjadi orang yang Allah hilangkan kesusahannya, bukan karena menghilangkan kesusahan seorang muslim, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang luar biasanya, beliau itu tidak mau memberitakan kesusahannya kepada orang lain. Beliau memilih untuk berhutang dengan menggadaikan baju besinya, ketimbang kemudian memberitakan kesusahannya kepada orang lain. Allahu Akbar. Ini sebuah sifat yang memang luar biasa. Luar biasa. Jadi meninggalnya Rasul ini tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan budak, tapi meninggalkan baju besi yang tergadaikan. Nanti Abu Bakar As-Siddiq ketika naik menjadi khalifah, dia itu yang kemudian menebus baju besinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kemudian darurat hutang karena darurat itu dibolehkan. Ya. Dalam Syarh Az-Zarqani, ya, mereka kemudian mengatakan bahwa hukum Rasul berhutang itu karena darurat. Ya, fa in qila kaifa ammara dhammatahu bid-daini wa qad kana yakrahu. Jika ada yang bertanya, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian beliau meninggal dunia, ya, beliau di penghujung usianya masih meninggalkan hutang, padahal beliau sangat tidak menyukai hutang, dikatakan di dalam Syarah Az-Zarqani, ajiba bi annahu innama tadayyana li darurah wala khilaf fi jawarihalah. Semua ulama sepakat karena darurat, ya. Nah, dari sini nanti kita akan mencoba kemudian melihat motivasi kita dalam berhutang, apakah kemudian darurat atau tidak. Ya. Rasul nggak pernah berhutang untuk liburan, jalan-jalan. Tidak pernah berhutang untuk sesuatu yang sifatnya di luar darurat, tapi ini darurat. Maka jadikan hutang ini sebagai pilihan terakhir. Sebagai pilihan terakhir. Ya. Jadi seseorang itu jadikan hutang sebagai pilihan terakhir. Jangan kemudian kita menjadikan hutang ini sebagai pilihan pertama di dalam memenuhi kebutuhan kita. Naam. Maka kemudian seseorang itu dalam keadaan darurat memang boleh melakukan dua hal. Apa saja? Dia boleh meminta kepada orang. Yang kedua, dia boleh berhutang. Ya. Tapi kemudian Rasul kita tidak mengambil pilihan yang pertama. Tidak meminta kepada sesiapapun. Tapi beliau mengambil pilihan yang kedua, yaitu berhutang. Ya, jadi kalau dalam keadaan darurat, kita punya dua pilihan. Minta kepada saudara kita. Yang kedua, berhutang. Rasul mengambil pilihan yang kedua, yaitu berhutang. Seakan-akan tidak ingin mengetahui bahwasanya ada orang lain yang kemudian mengetahui kesusahannya atau musibahnya. Ya, memang di antara keimanan itu adalah menyembunyikan musibah kita, menyembunyikan kesempitan kita dari orang lain.
Itu termasuk di antara keimanan. Ya. Maka semoga kita bisa menghilangkan kesusahan saudara kita tanpa mereka minta. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka pilihan yang kedua yang kemudian diambil oleh Rasul, ya beliau berhutang, tapi berhutangnya ini adalah untuk keadaan yang darurat. Itu hikmah pertama. Yang kedua, boleh berarti kita dalam hutang piutang memberikan gadai atau rahan, seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan gadai. Ya, jadi nanti di sini kemudian kita melihat bahwasanya untuk memberikan keamanan, untuk memberikan rasa aman kepada seseorang yang kemudian memberikan pinjaman kepada kita, boleh kita memberikan rahan atau gadai. Ya, inilah luar biasanya Rasul. Bermuamalah dengan seorang Yahudi sekalipun, beliau kasih gadai untuk memberikan rasa aman kepada Yahudi tersebut. Ya. Sehingga menghilangkan kegelisahan dan kegalauan Yahudi tersebut bahwa nanti beliau akan membayarkan hutangnya. Beliau dulu pernah kemudian berhutang seekor onta kepada seorang Yahudi. Ketika tiba waktu membayar, onta tersebut ditagih oleh Yahudi tersebut dengan cara yang agak kasar, ya, yang membuat sahabat marah pada saat itu. Tapi kemudian Rasul memerintahkan mengambil onta yang lebih baik, karena dicari seperti yang dihutangkan nggak ketemu, Pak. Maka diganti dengan yang lebih baik yang kebetulan ada pada saat itu. Ya, maka kemudian ayat yang menjadi dasar kita bermuamalah walaupun dengan yang bukan muslim tapi menjaga aturan-aturan Allah, ya, jangan kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian berbuat tidak adil kepada kaum tersebut. Inilah indahnya Islam. Rahmatan lil alamin. Gak seperti Yahudi, Pak. Yahudi itu riba sesama Yahudi halal apa haram? Haram. Kalau sesama Yahudi itu haram, Pak. Tapi kalau selain Yahudi, halal. Dalam Islam, riba haram kepada sesama muslim, kepada non-muslim pun haram. Kaidah hutang piutang kepada seorang muslim dan kepada non-muslim sama. Maka itulah yang dilakukan Rasul ketika berhutang, memberikan gadai. Ya. Karena di dalam Al-Quran, ya, wa in kuntum ala safarin walam, kemudian jika kalian dalam keadaan perjalanan walam tajidu katiban, ya, farihanun maqbudah. Ya, kemudian kalian berikan gadai untuk kemudian memberikan rasa aman, ya, kepada seseorang. Nah, kemudian Rasul ini zuhudnya luar biasa. Zuhudnya Rasul itu luar biasa. Ya. Ini dua sifat yang memang sangat luar biasa yang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Obsesinya ini tidak kemudian terlalu berlebihan, sehingga beliau itu memberi makan nafkah diri dan keluarganya dengan cara berhutang. Ya, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ya, memang beliau mengatakan bahwasanya mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia, kata Nabi. Ya, ma'ana walid dunya istadalla tahta syajar thumma raha thumma tarakaha. Dunia ini hanya beristirahat sebentar di bawah pohon, mengambil bekal secukupnya, kemudian meninggalkan dunia. Masya Allah. Kita, ya, kadang-kadang ada yang hidup di dunia seakan-akan inilah tujuan terakhir. Ya. Kalau Rasul itu mengajarkan kita memandang dunia seperti beristirahat di bawah pohon, istirahat sejenak, kemudian meninggalkan dunia. Ya, sehingga beliau itu zuhudnya luar biasa. Ya. Zuhudnya luar biasa. Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Bahwasanya kesalahan memandang harta
Ini membuat orang jauh dari sifat zuhud. Ya. Para nabi itu ada yang kaya, ada yang miskin. Betul? Nabi yang miskin siapa saja? Nabi Isa, Nabi Muhammad juga miskin. Ya. Nabi yang kaya siapa saja? Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya. Kalau kekayaan itu baik, Pak, Allah jadikan semua nabi itu kaya. Kalau kemiskinan itu baik, Allah jadikan semua nabi itu miskin. Tapi kemudian harta ini sifatnya tidak dipuji, tidak dicela. Ya, kata Umar bin Khattab, ini kayak tunggangan. Kemiskinan dan kekayaan kayak tunggangan. Maka manapun yang kemudian akan aku tunggangi, aku tidak peduli. Yang penting kemudian cara untuk menungganginya. Ya. Kalau kaya, menungganginya seperti apa? Kalau miskin, menungganginya seperti apa? Maka zuhud. Ya, Nabi kita itu zuhud. Maka beliau berhutang ya karena kezuhudan beliau. Ya. Padahal tinggal bilang saja, semua orang berlomba-lomba menghilangkan kesusahannya. Ya. Masih ada Umar, masih ada Utsman, masih ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf itu meninggalnya warisannya 6 triliun, Pak. 6 triliun. Abdurrahman bin Auf meninggal, wasiatnya apa? Kepada setiap yang ikut di perang Badar, tolong dikasih masing-masing. Dikasih masing-masing 1.000 dinar. Allahu Akbar. Waktu itu masih tersisa 100 orang, Pak. 1.000 dinar. Kepada Ahlul Badar, apalagi Rasul. Ya? Kan istri-istri Rasul itu mendapat bagian harta dari Abdurrahman bin Auf yang beliau hibahkan itu kan sangat banyak. Apalagi Rasul pada saat itu beliau bilang kepada sahabat bahwa beliau tuh nggak punya uang untuk kasih makan diri dan keluarganya. Masya Allah, Pak. Ya, semua berlomba-lomba untuk menghilangkan kesusahan manusia yang terbaik di atas muka bumi, yang mengatakan barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, Allah hilangkan kesusahannya di akhirat. Tapi zuhudnya beliau mencegah beliau untuk menceritakan kesusahannya kepada orang lain. Zuhudnya beliau membuat beliau kemudian tidak membagi tahu kesusahannya kepada sahabatnya sekalipun. Itu karena kemudian zuhudnya Nabi dan cara pandang beliau terhadap dunia. Ya. Maka kemudian dari berhutangnya Nabi kita mengambil beberapa hikmah di sini, ya. Ada hikmah boleh berhutang kecuali darurat. Ya. Hikmah boleh bermuamalah dengan non-muslim. Ya. Ada hikmah zuhud di sini. Zuhud. Ya. Maka kemudian hikmah yang selanjutnya adalah kemandirian beliau untuk memberi nafkah keluarganya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Tidak menggantungkan dirinya kepada sahabat yang lain. Ini adalah sebuah sifat yang kemudian salah satu di antara kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita lanjutkan karena kita sudah membahas tentang hutangnya Nabi, kemudian ada tanggungan atau rahan, maka adab di antara hutang piutang yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika dia bermuamalah dengan orang lain. Yang pertama mencatat transaksi hutang piutang. Itu adab yang pertama yang kemudian harus dipenuhi ketika kita berhutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Ya. Antum kalau berhutang ditulis atau tidak? Ditulis atau tidak? Kalau zaman dulu, ya,
Zaman dulu itu memang amanah. Jadi hatta tidak ditulis pun, ya, mereka tuh amanah. Ya. Kalau zaman sekarang, kayaknya kalau ini kan anjuran, ya. Kondisi zaman sekarang, dia sudah naik statusnya. Dengan sifat amanah yang zaman sekarang semakin hilang, ya, maka harus wajib ditulis. Betul? Kenapa? Karena untuk mengikat antara satu dengan yang lain. Memang Imam Al-Qurtubi itu, ya, beliau menyebutkan ada perbedaan di antara para ulama tentang hukum menuliskan transaksi hutang piutang. Ya. Pandangan pertama, ya, ini Imam At-Tabari, Ibnu Jurayj itu mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Menuliskan transaksi hutang piutang hukumnya wajib. Ini Imam At-Tabari dan Ibnu Jurayj. Yang kedua, menulis hutang piutang atau mencatat hukumnya anjuran. Hukumnya anjuran. Nah, inilah pandangan jumhur ulama yang kemudian dikatakan bahwa inilah yang kemudian paling mendekati. Ya, hukumnya anjuran. Ya, maka anjuran ini kita lakukan dengan cara mencatat kalau ada hutang piutang. Ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan dari keraguan-raguan, untuk memberikan rasa aman. Ya, itu satu. Yang kedua, adab yang seharusnya ada, menghadirkan saksi, Pak. Menghadirkan saksi. Jadi memang peran saksi dalam transaksi hutang piutang ini punya peran yang besar. Kenapa besar? Karena di sini untuk memberikan hujah ketika dua orang yang berhutang ini lupa antara satu dengan yang lain, maka peran saksi pada saat itu sangat besar. Nabi itu pernah menceritakan dulu ada dua orang yang berhutang antara satu dengan yang lain. Ketika ditanya, siapa saksimu? Dia mengatakan, Allah yang menjadi saksiku. Kalau zaman dulu, kalau sudah dihadirkan nama Allah, maka kemudian mereka percaya. Zaman dulu. Ya. Bersumpah menggunakan nama Allah, menjadikan Allah sebagai saksi. Maka itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal ketika mau meninggal dunia, wasiatnya adalah tolong dicari apakah ada janji atau sumpahku menggunakan nama Allah yang belum aku tunaikan. Jika belum atau diselisihi, maka tolong dibayar kafarahnya. Ini bagian dari menjaga Allah. Menjaga Allah, yaitu menjaga diri kita. Nah, kita kembali. Jadi menghadirkan saksi ini adab di dalam hutang piutang. Jadi dulu sahabat, ya, Nabi menceritakan, ada yang berhutang, siapa saksimu? Allah. Rekan transaksinya langsung percaya. Zaman sekarang, ditanya, siapa saksimu? Allah. Antum percaya? Zaman sekarang, antum percaya kalau ada transaksi hutang piutang, antum minta saksi, dia bilang saksiku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur. Mungkin kalau zaman dulu ya, kalau kemudian kalimat menghadirkan saksi, saksiku adalah Allah ini muncul dari lisannya Umar Ibnul Khattab, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Syafi'i, ya, atau para sahabat pedagang-pedagang yang jujur dulu, mungkin kita langsung menerima. Tapi kalau zaman sekarang agak sedikit ini ya, karena tingkat amanah zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Naam, maka kemudian wastashhidu syahidaini min rijalikum. Persaksikanlah dengan dua orang dari saksi dua orang laki-laki di antaramu. Maka boleh menghadirkan saksi dua orang laki-laki. Ya, kalau perempuan suaranya atau kesaksiannya
Dua orang perempuan baru bisa menyamai kesaksian satu orang laki. Ya. Maka yang kedua adalah kemudian menghadirkan saksi. Bagaimana Islam itu kemudian mengatur hutang piutang dengan cermat sekali, dengan detail sekali, karena memang sumber permasalahan di tengah masyarakat itu muncul dari masalah hutang piutang. Jadi kalau antum sudah tulis, antum punya saksi, ketika terjadi permasalahan di sini, lupa nominal hutang, ya, maka ana ada catatannya. Dia ingkari catatannya, ada saksinya. Kira-kira kuat atau tidak? Kuat. Untuk menguatkan. Ya, adab pertama dicatat. Adab kedua menghadirkan saksi. Nah, selanjutnya adalah barang gadaian. Adanya barang gadaian. Ya. Untuk menjamin utang, dianjurkan kita itu memberikan gadai. Untuk apa? Untuk memberikan rasa aman kepada dua orang yang bertransaksi. Ya, ini luar biasa. Antum hadirkan catatan, saksi, gadaian. Kira-kira dua orang yang bertransaksi ini ada rasa aman atau tidak? Aman. Minimal jiwanya ini dua-duanya tidak terkatung-katung dengan hutang. Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim itu terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Jika saya yang memberikan hutang dengan antum yang berhutang bisa menghadirkan seluruh perkara ini, kira-kira jiwa kita merasa tenang atau resah? Tenang. Kenapa? Ada catatan, ada saksi, ada gadai. Ya. Sehingga jika terjadi sesuatu, minimal ya, dua orang yang bertransaksi ini bisa menyelesaikan dengan baik, ya. Adanya barang gadai. Nah, kemudian yang keempat ada dhamin atau penjamin. Ada penjamin. Ini 4 syarat ini luar biasa. Ya. Keberadaan dhamin atau penjamin ini juga Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf, qalu ya. Nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Ya. Ketika mereka kehilangan pialanya raja, siapa yang memberikan, maka aku akan menjamin terhadapnya. Za'im. Ya. Jadi kalimat za'im ini dengan dhamin ini sama. Sama seperti Rasul mengatakan, ana za'im, ana za'imun. Bibaitin fi rabadil jannah mimman kana tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi sesiapa yang menghindari perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia benar, dia hindari perdebatan, maka aku menyiapkan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Aku jamin, bukan menyiapkan, jamin. Maka dalam surat Yusuf itu za'im, itu menjamin. Ya. Dhamin, penjamin. Jadi kalau dalam hutang piutang boleh menghadirkan satu orang yang tugasnya sebagai penjamin, ya. Tapi kalau kemudian orang yang menjadi penjamin dia harus tahu. Misalnya ana berhutang, sudah ada catatan, sudah ada saksi, sudah ada barang gadaian, ana menghadirkan saksi, penjamin, dhamin, ya. Kalau sudah menghadirkan dhamin, Masya Allah. Penjamin ini yang menyelesaikan hutang jika hutangnya ini tidak dibayarkan. Tapi dipastikan dulu penjamin ini setuju. Antum jangan menjadikan orang lain penjamin, sementara penjaminnya ini nggak tahu ada hutang piutang. Nah, itu zalim itu. Ya. Saya akan berhutang. Ya. Penjamin saya ketua DKM Masjid Kuba Taman Royal. Sementara beliau nggak tahu, ini zalim, ya harus tahu. Ya. Hadirkan 4 saksi ini, maka ini akan membuat hutang piutang itu berjalan dengan aman. Ya. Makanya memang yang dijadikan penjamin atau dhamin ini juga ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya.
Ya, di antara syaratnya ini dulu, zaman dulu ya, dia bukan budak. Ya, kemudian dia mukallaf. Ya, maksudnya secara taklif syariah dia diperbolehkan ya, dan bukan mahjur. Bukan orang yang kemudian mahjur, dihajar. Mahjur, orang yang kemudian diperingatkan atau orang yang mendapat tanda kutip dia bermasalah dalam masalah harta. Ya. Nah, 4 ini sudah dipenuhi, kemudian ada satu lagi. Dan ini juga penting, Pak. Niat. Niat ketika meminjam itu mempengaruhi keberlangsungan hutang. Maka ini yang terkadang dilupakan oleh setiap orang yang berhutang. Kita tahu bahwa niat menentukan hasil. Kenapa? Karena Allah memperhatikan hati seseorang. Allah ini memberikan kemudahan bagi orang yang berniat dengan jujur. Ya. Kita pernah bahas dalam masalah harta, jujurnya niat seseorang membuat dia dapat pahala yang besar, kan? Seseorang yang melihat orang lain bersedekah, kemudian dia dengan niat yang siddiq, kata Nabi, berniat melakukan hal yang sama, maka kata Nabi, dia dapat pahala yang sama. Fawizruhuma sawa, dapat pahalanya sama. Nah, kejujuran niat di dalam bersedekah, niat bersedekah, walaupun belum melakukan, maka dia dapat pahala yang sama. Nah sekarang bagaimana hukumnya jika kemudian kita menghadirkan niat yang jujur, yang tulus ketika kita berhutang? Orang berhutang kalau punya niat di awal meminjam, ada tekad untuk mengembalikan hutang tersebut, maka Allah yang akan membantunya melunasi hutangnya. Allahu Akbar. Ketika meminjam, kita berniat dengan niat yang tulus, bahwa saya akan mengembalikan hutang ini, maka Allah yang akan membantunya melunasi hutangnya. Sebaliknya, orang yang berhutang dengan niat memang di awal tidak dikembalikan, maka Allah itu tidak memberikan keberkahan dari harta yang dia pinjam, walihada Allah tidak membantu dia melunasi hutangnya. Bahkan dia dipanggil di akhirat dengan status sebagai seorang pencuri. Sebagai seorang pencuri. Ya. Maka ancaman ini tegas disampaikan oleh Nabi SAW agar kita ini tidak meremehkan hak orang lain. Dari Abu Hurairah dikatakan, Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallaha anhum. Siapa yang menjamin harta orang lain dengan niat dia mengembalikannya, maka Allah yang akan melunasi hutangnya. Allah yang akan melunasi hutangnya. Wa man akhadha yuridu itlafahullah. Maka jika dia mengambil dengan niat menghabiskannya atau tidak mengembalikannya, maka Allah yang akan memusnahkannya. Ya. Maka ini niat awal menentukan hasil. Ya. Antum yang mungkin sekarang masih berada di pertengahan melunasi hutang, bertekad niat ikhlas karena Allah, jujur untuk mengembalikan. Maka semoga Allah akan membantu antum untuk melunasi hutang-hutang. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kenapa? Dalam hadis yang kedua dari Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yaddanu dainan." Ya, barang siapa dari seorang muslim, tidaklah seseorang yang kemudian dia berhutang, ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu. Ya, dia berhutang dengan Allah mengetahui bahwa dia berniat melunasi hutangnya, maka illa addahallahu anhu fid dunya. Maka Allah akan melunasinya di dunia. Dengan cara Allah akan meluaskan rezekinya, untuk kemudian membantu dia melunasi hutangnya. Masya Allah. Maka kita berniat dengan niat yang kuat, yang tulus, yang ikhlas. Ya, semoga Allah membantu kita untuk melunasi hutang-hutang kita yang masih ada. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Betapa banyak orang itu berhutang, tapi di awal hutang itu niat dia memang tidak mengembalikan. Ada nggak? Ada, Pak. Ya. Atau bahkan mungkin ketika dia meminjam, ya, tekad untuk mengembalikan itu surut. Ya mungkin karena ada kesempitan. Padahal tekad yang kuat inilah yang menjadi asbab Allah itu akan membantunya melunasinya. Maka kita harus menjaga asa dan niat tekad ini untuk terus dijaga. Jika kita punya hutang, maka niat kita itu harus diperbaiki setiap hari, harus diperbaharui. Ya Allah, mudahkan saya untuk membayarkan hutang-hutang saya. Ya. Maka kata Imam Asy-Syaukani, ya, hadis jiwa seorang Muslim terkatung-katung dengan hutangnya. Ya. Maka jika kemudian seseorang dia memperbaharui tekad dan niatnya dalam membayarkan hutangnya, maka semoga Allah yang membantunya untuk melunasi hutangnya. Karena memang berbahaya sekali hutang dengan niat tidak mengembalikan. Itu dihukumi sebagai pencuri, Pak. Walaupun hukum dunia tidak menghukumi seperti itu, tapi hukum akhirat menghukumi itu sebagai pencuri. Ya. Ada orang berhutang kemudian niatnya nggak dikembalikan. Ditagi-tagi dia nggak mau mengembalikan. Apa kita sebut dia di dunia? Apapun sebutannya, dia ingkar, dia menyalahi janji, tapi tidak sampai level pencuri, betul? Kita nggak mungkin bilang dia, kamu nih pencuri, enggak. Ya. Tapi di akhirat, sebutan pencuri kepada orang yang berhutang kemudian tidak membayar, dengan sengaja tidak mau bayar, ya, atau dengan niat tidak mau bayar, maka levelnya itu meningkat jadi level pencuri. Ya. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ayyuma rajulin tadayyana dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Sariqan. Barang siapa kemudian meminjam dengan niat awal tidak mengembalikan, maka dia dihukumi sebagai pencuri. Dipanggil oleh Allah nanti di akhirat sebagai pencuri. Allahu Akbar. Kalau manusia yang memanggil kita sebagai pencuri, itu saja sudah memberikan efek psikologis yang sangat luar biasa. Bagaimana jika kata Nabi yang panggil Allah? Allah yang memanggil di hadapan miliaran manusia di akhirat. Maka kita berniat dengan tekad yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk membayarkan hutang kita di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dalam Fathul Qadir, Faidul Qadir disebutkan, atau ayu yahsyaru fi zumratis sariqin, atau dia dikumpulkan bersama orang-orang pencuri di akhirat nanti. Ya, wal iyadu billah. Ya, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, kita perbaiki niat kita. Ya. Satu, dicatat. Ya. Kedua, apa tadi? Saksi. Ketiga, gadai. Keempat, penjamin. Kelima, niatnya dibenerin. Ya, jika lima-limanya bisa kita penuhi, maka semoga dimudahkan. Ya. Jika nggak ada saksi, nggak apa-apa. Ini kan anjurannya. Jika tidak dicatat juga nggak apa-apa. Ini anjuran. Walaupun kata Imam At-Tabari itu wajib, tapi jumhur mengatakan ini anjuran. Ya. Walaupun nggak ada gadai juga tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau bisa dihadirkan semuanya, oh ini Masya Allah. Ya. Kita catat. Pada tanggal sekian, si fulan berhutang sebanyak sekian. Kemudian saksinya si fulan dan si fulan. Kemudian ada rahan atau gadainya. Kemudian ada yang menjamin. Masya Allah. Nah, ini sudah sangat memberikan kemudahan. Ya. Karena biasanya kan hutang ini ketika ditagih kadang-kadang lupa nominal.
Ada yang pernah mengalami kasus lupa nominal hutang? Ada yang pernah di sini? Ana mau bayar hutang. Oh, hutang antum berapa ya? Ana lupa, sudahlah. Hapus saja. Masya Allah. Ini yang lupa yang meminjamkan atau yang pinjam biasanya? Ya. Yang minjam. Masya Allah ya. Kalau yang meminjamkan lupa, oh ini bagi yang meminjamkan alhamdulillah. Ya, tapi jarang. Ya, maka dipenuhi semuanya, mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ada satu doa yang diajarkan Ali bin Abi Thalib. Setelah niat doa. Jadi kita bahas adab-adabnya lengkap hari ini. Setelah niat doa. Ini doa sebenarnya diajar Ali bin Abi Thalib. Ada seorang budak mendatangi beliau. Ya. Dia tidak mampu untuk membayarkan hutangnya. Ya, dia punya tanggungan hutang. Maka kemudian dia katakan kepada Ali bin Abi Thalib, bantulah aku. Ya. Maka Ali kemudian mengajarkan kepada budak tersebut, dulu aku tuh diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah doa, andaikan engkau punya hutang sebesar gunung Thabir, maka Allah akan membantu melunasinya. Apa bunyi doa tersebut? Baca doa ini. Ya. Allah bantu kita melunasi hutang kita walaupun hutang kita sebesar gunung Thabir. Ya, setelah kita perbaiki niat kita, Allahumma kfini bihalalika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doanya. Mau kita baca bareng-bareng? Oh, semuanya nih kayaknya punya hutang ini kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Nanti filenya saya bagikan. Filenya saya bagikan. Allahumma kfini bihalalika. Allahumma kfini bihalalika. Waghnini bifadlika. Waghnini bifadlika. Amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada 3 doa yang saya kutip di sini yang nanti saya bagikan. Ya. Untuk kemudian dengan file yang kemarin juga belum sepertinya. Nanti saya bagikan dua-duanya. Ya, ada sebuah doa yang kemudian Nabi ajarkan kepada sahabat Ansar agar dia terlepas dari jeratan hutang. Ya, ini dalam riwayat Imam Abu Daud juga ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Antum kalau suka membaca doa atau zikir pagi itu pasti sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrar rijal. Nah, ini juga satu doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Ansar. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, suatu saat Rasul masuk ke masjid. Ada satu sahabat Ansar namanya Abu Umamah, ya. Beliau itu menyapa, "Wa ya Abu Umamah," ya. Beliau melihat Abu Umamah ini duduk di luar pada saat masuk waktu sholat. Kenapa kata Nabi? Kata Abu Umamah, anak kebingungan. Ya, doa hutangku membuatku begini ya Rasul. Ya, dia gelisah ya pada saat itu. Maka beliau bilang, maukah kamu aku ajarkan satu doa jika kamu membacanya, Allah hapuskan kebingunganmu dan Allah berikan kemampuan melunasi hutangmu. Naam ya Rasul. Maka beliau ajarkan jika masuk waktu pagi dan sore hari, baca doa yang tadi. Doa yang tadi saya baca. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, wa minal ajzi wal kasal. Nanti bisa dibaca di sini. Ya. Jadi amalan untuk kemudian Allah bantu kita melunasi hutang-hutang kita. Seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga doa yang ketiga, bisa nanti dibaca di sini. Saya mengutip 3 doa yang diajarkan oleh Nabi agar kemudian dimudahkan dalam membayarkan hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tanya jawab sekarang. 6:30 saya izin. Baik, tafadhal. Ada yang ingin bertanya, kita persilahkan.
Baik, jazakallah Ustaz. Langsung saja, ada yang bertanya? Ada? Oh yang pojok. Tolong mic-nya Ustaz. Ada lagi? Ya, kedua. Sebutkan namanya Pak, Ya. biar kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Toto, Pak. Ustadz, tadi syarat untuk berhutang itu anjurannya sangat baik, ada 5 tadi. Yang menjadi masalah, apakah syarat itu harus diterapkan pada setiap berhutang? Ataukah ada syarat minimal nominalnya? Nah, syarat nominalnya itu diserahkan pada pemberi hutang atau ada ketentuan agama? Terima kasih. Satu lagi. Ustaz Jajang, tengah. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ini masalah hutang juga yang ada saudara gitu loh, kayak kakak sama adik, dia berhutang dengan saudaranya. Nah, tapi saudara ini masih belum sanggup melunasinya gitu. Baik. Tapi orang yang memberikan hutang sudah meninggal. Nah, terus ibunya bilang, kamu nggak usah membayar hutang kamu ke abang kamu misalnya, karena si ibu bilang ibu punya hak di harta abang kamu. Kira-kira gimana tuh seperti itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian satu lagi yang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau ada orang yang berhutang sama kita, Pak Ustadz, apakah kewajiban kita untuk mengingatkan secara rutin atau bagaimana sebaiknya, Pak Ustadz? Terus kalau misalnya mengikhlaskan itu, apakah kita harus sampaikan kepada orangnya atau bagaimana, Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Syukran. Kan Ustaz. Nah, apakah seseorang harus memenuhi adab-adab tadi semuanya, ataukah minimal ada beberapa adab yang dipenuhi, begitu Pak ya? Nah, tadi catat, hadirkan saksi, berikan rahan, ada penjamin, perbaiki niat, doa. Ya. Maka jika dia bisa, kalau yang paling urgent sekarang itu catat. Ya, catat. Ya. Kemudian kalau bisa menghadirkan saksi, silahkan dihadirkan. Kalau tidak bisa, minimal ada catatan. Kalau nominalnya hutang itu sangat besar, maka ini menghadirkan rahan atau gadai juga penting. Misalnya pinjam 1 juta. Harus ada rahan atau tidak? Atau 500.000. Tidak usah dipenuhi, tidak apa-apa ya. Tidak dicatat juga tidak apa-apa. Karena mungkin nominalnya ya ini antara kita berdua tidak apa-apa. Misalnya. Tapi kalau nominal hutangnya sudah sangat besar, maka urgensi untuk memenuhi adab-adab ini sangat penting. Misalnya hutang 100 juta. Oh nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nggak mungkin kan, karena nominalnya sudah sangat besar. Ya, jadi adab-adab ini kalau bisa dipenuhi, silahkan. Ya, jika kemudian seseorang memenuhi dengan memperhatikan nominal hutang juga, silahkan. Ya. Tapi zaman sekarang minimal ada catatan. Ada catatan, ada saksinya. Sehingga kemudian masing-masing bisa mengeluarkan hujah dia jika kemudian terjadi permasalahan. Ya, dicatat. Si fulan berhutang kepada saya sebesar 10 juta pada hari ini, ya. Jangan difoto kemudian dipublish di media sosial. Ya, seperti itu, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Pertanyaan yang kedua tadi, antar saudara berhutang. Kemudian saudaranya meninggal. Kemudian ibunya mengatakan tidak usah dia membayarkan hutangnya karena ibunya punya hak dari harta abangnya tersebut. Nah, kalau seseorang meninggal, maka semua harta yang dia tinggal menjadi tirkah atau tarikah, tirkah, peninggalan. Baik itu piutang, itu jadi peninggalan. Ya. Maka kemudian semua harta dia itu harus dicatat. Nah, kita tahu ibunya memang punya hak dari harta peninggalan, tapi jangan lupa saudara yang lainnya juga punya hak. Masalah hutang piutang antar saudara jangan dianggap remeh. Dia tetap berlaku sebagaimana hutang kepada orang lain. Nah, ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikut tentang hutang piutang antar keluarga. Jangan, oh nggak apa-apa lah abang saya ini saya nggak bayar nggak apa-apa. Hati-hati, itu tetap berlaku hutang piutang. Nah, begitupun kepada suami dan istri. Ketika bahasanya kita bilang sama istri kita, saya pinjam dong, maka dia jadi hutang, Pak. Maka berlaku. Ya. Hutang piutang ini berlaku. Maka jika kemudian ibunya mengatakan, udah kamu nggak usah bayar, ibu punya hak dari harta peninggalan. Memang betul, ibunya punya hak dari tirkah dia, harta dia ketika dia meninggal. Tapi ibunya juga jangan lupa, saudara-saudaranya yang lain juga punya hak. Bahkan yang meminjamkan juga punya, yang pinjam juga punya hak. Sebaiknya dicatat dulu. Ya, bahwa almarhum meninggal dengan meninggalkan apa? Hartanya begini, oke? Saya punya hutang sama almarhum. Berapa? Sekian. Masukkan, dicatat sebagai harta peninggalan almarhum. Setelah semua sudah dicatat, semua dibagi-bagikan, ya. Kemudian yang lain mengikhlaskan, yang punya hak di situ semuanya mengikhlaskan, barulah kemudian hutang itu selesai. Ya. Jadi nggak bisa habis hanya dengan bahasa, kamu nggak usah bayar karena ibu punya hak. Jangan, rancu. Karena ada hak yang lain juga di situ. Kecuali semua sudah dibagikan, ya, kemudian piutang dia kepada saudaranya masuk kepada harta ibu, dan ibunya melakukan, mengikhlaskan, maka boleh. Tapi kalau belum dibagi, belum diapa-apa, belum ditetapkan, maksudnya hak-hak dalam warisnya belum ditetapkan, ibunya langsung menghapuskan, jangan, Pak. Ya, siapa tahu ternyata itu hak anaknya. Ya, walaupun kita adalah saudaranya, maka jadilah kita memakan hak orang lain dengan cara batil. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka hutang piutang ini jangan dianggap remeh. Antar saudara pun dia berlaku hukum hutang piutang. Insyaallah nanti kita bahas hutang piutang dalam keluarga. Ya, dalam bab itu. Yang kedua, apakah kita harus kemudian mengingatkan hutang? Harus. Matalul ghaniyu zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang sementara dia wajib, sementara dia sanggup untuk membayarkan, maka dia zalim. Jika antum tahu dia itu kemudian susah, ya, mendesak orang yang susah, maka di sini status kezaliman pindah. Pindah ke siapa? Ke yang nagih. Kenapa? Dia lagi susah, kita nagih terus, maka kemudian kita zalim. Tapi kemudian jika dia mampu, tapi kemudian dia tidak bayar, maka dia yang zalim. Kita ingatkan dia agar dia tidak tenggelam dalam kezalimannya tersebut. Sekarang tentang intensitas kita mengingatkan. Ya, kira-kira kalau diingatkan sehari seperti waktu sholat, subuh diingatkan, zuhur diingatkan, asar diingatkan, maghrib diingatkan, isya diingatkan, kira-kira resah nggak orang? Gelisah ya. Boleh misalnya antum lihat orangnya mampu, ingatkan. Orang yang nggak mampu wajib kasih waktu tunda.
Ya. Apakah ya tadi pertanyaannya, apakah jika mengikhlaskan harus diucapkan? Harus. Kalau tidak antum ucapkan, maka selamanya dia tahu hutang itu masih menjerat dirinya. Ya. Abu Umamah masuk waktu sholat, duduk di luar, kebingungan mukanya, murung. Ditanya oleh Rasul, kenapa murung? Hutangku membuat gelisah diriku. Maka orang tuh kalau dia masih tahu hutangnya belum lunas, maka dia akan gelisah. Hilangkan kegelisahan dengan cara kasih tahu. Jangan di dalam hati, Pak ya. Kadang-kadang sudahlah, saya sudah mengikhlaskan. Mau dibayar ya alhamdulillah, dibayar alhamdulillah, nggak dibayar nggak apa-apa. Ini bukan mengikhlaskan namanya. Ini ikhlas tapi belum sempurna. Itu kan kadang kan kita sering begitu ya. Saya sudah ikhlaskan, nggak apa-apa lah. Ya. Kasihan. Nanti suatu saat kalau dia mau bayar nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak mampu bayar juga nggak apa-apa. Harus ditentukan Pak, mana yang kita pilih. Mau memilih memberikan waktu tunda, silahkan. Bilang sama dia, ana kasih kepada antum keluasan sampai antum mampu. Kalau memilih yang kedua, ya, kata Allah dalam Al-Quran, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apa itu? Hapuskan, sedekahkan. Ya, bukankah nanti di akhirat kita akan berdiri, matahari didekatkan, keringat keluar dari tubuh kita, ada yang keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Banyaknya keringat menandakan sedikitnya amalan. Semakin banyak amalan dia, maka keringat yang membanjiri dia semakin sedikit. Bisa jadi keringat itu berhenti di leher kita karena kita menghapuskan hutang seseorang di dunia. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, tafadhol Ustaz. Ya, jazakallah. Sudah cukup ya? Sudah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Materinya cukup menarik tentang hutang piutang yang barangkali tidak lepas dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita yang berhutang dimudahkan oleh Allah untuk segera menyelesaikannya. Karena mungkin saya bakal kasih catatan bahwa hutang piutang dalam Islam dibolehkan, tapi dalam kondisi darurat. Gitu. Karena tadi Ustaz menjelaskan bahwa baiknya berhutang piutang kepada saudara, gitu. Kalau terpaksa, sehingga kita tidak dapat menghindari berhutang kepada orang lain. Gitu. Dalam sisi lain, kenapa kita berhutang kepada saudara sendiri? Di sisi lain, kita juga sangat dianjurkan berinfak sedekah itu lebih utama kepada saudara sendiri. Gitu ya. Sehingga dalam kondisi bolak-balik tadi, mungkin tidak akan terhindar dari hutang piutang. Karena kita sudah membantu saudara kita. Yang menarik di syarat-syarat utang piutang tadi, Ustaz menjelaskan bahwa yang pertama, sebaiknya utang piutang itu dituliskan, ya, dicatat, karena ini juga sudah tercantum dalam Al-Quran, gitu ya, dalam surat Al-Baqarah. Kemudian menghadirkan saksi, ya, dalam institusi keuangan modern, barangkali di perbankan atau di pegadaian atau institusi keuangan yang lain, biasanya saksi ini digantikan oleh notaris, termasuk pencatatannya, sehingga hutang piutang, ya, termasuk persaksiannya sudah dicatatkan oleh notaris yang menarikkan kedua belah pihak. Kemudian ada barang gadai atau jaminan atau agunan warah. Kemudian juga ada penjamin, dan yang penting ada niat, karena niat ini juga perlu diluruskan. Jangan sampai kita berhutang kalau niatnya tidak bayar, gitu ya. Yang terakhir adalah doa. Tadi Ustadz sudah jelaskan, mudah-mudahan kita bisa di-share. Ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu dan kepada sahabat Ansor. Saya rasa bisa diamalkan doa ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari
utang yang tidak terbayarkan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya ada pengalaman, barangkali ini perlu kita ketahui bahwa terkait dengan jaminan tadi, ini barangkali pengalaman yang pahit saat saya terlibat dalam institusi bank plat merah. Saat saya terjun, saya menemukan beberapa praktek terkait dengan penjaminan dan jaminan itu sendiri. Memang diperbolehkan ada penjamin ya, di perbankan itu. Saya menemukan di daerah Sepatan, ini yang menjadi korban ya. Jadi pribumi di Sepatan, di Pasar Kemis, dia memiliki sebidang tanah yang bersertifikat. Karena sertifikat ini adalah salah satu jaminan yang bisa mengamankan bank dari sisi yang memberikan utang. Tetapi penjamin ini tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan bisnis dengan si yang berutang ya. Saya lihat karena saya terjun belakangan, saya sebagai inspektorat gitu, menemukan sertifikat ini disewa. Dan debitur ini atau si yang berutang rata-rata mata sifit. Jadi pribumi-pribumi yang mungkin awam lah dengan dunia perbankan, ya tadi itu kembali kepada niat. Mungkin debitur tadi meminjam ke bank untuk tidak membayar, sehingga dia memanfaatkan orang-orang kampung yang memiliki sertifikat tadi untuk disewa sertifikatnya, dan mereka dibawa ke bank untuk sama-sama tanda tangan karena dia sebagai penjamin gitu. Ya dalam prakteknya karena niatnya tadi sudah tidak baik ya, kemudian ya tidak selesai hutangnya, sehingga siapa yang menanggung? Ya si penjamin tadi, karena dia pemilik sertifikat tadi. Nah banyak juga yang sertifikat yang ganda, ini juga hati-hati. Jadi bisa aja kita memiliki sertifikat, kemudian ada orang lain juga yang memiliki sertifikat. Ya pengalaman diaduin oleh Satpam Security di Medland kalau tidak salah. Jadi satu keluarga ini tidak mau menjual tanahnya kepada Medland. Tapi tiba-tiba timbul sertifikat baru atas nama orang lain. Jadi ada penggandaan. Sehingga mau tidak mau si pemilik tadi akan menjualnya dengan harga yang diinginkan oleh developer gitu. Sehingga terpaksalah terjual daripada hilang sama sekali. Nah, mungkin praktek-praktek ini yang ya tentu mendolimi kita sebagai pemilik hak dari tanah tersebut. Dan sekarang beredar bahwa sertifikat akan elektronik. Ini juga harus hati-hati. Mudah-mudahan isunya tidak benar, karena belakangan ada klarifikasi dari BPN juga bahwa penarikan sertifikat dari rakyat itu tidak benar. Ya. Jangankan sertifikat tanah ya sebagai bukti kepemilikan atas aset kita. Yang kita pun memiliki KTP yang sudah elektronik, tidak ditarik KTP-nya. KTP kita masih ada di dompet. Tapi pemerintah masih memiliki database. Juga demikian harusnya BPN juga memiliki database terkait dengan sertifikat atau data-data kepemilikan tanah kita. Mungkin itu tambahannya. Mudah-mudahan kita aman dan lancar sesuai dengan syariat utang piutang kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan yang masih berutang untuk segera menyelesaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.